India akan imbangi jumlah pasukan Tiongkok di perbatasan. Panglima Militer India pada Sabtu 2 Oktober mengatakan bahwa Tiongkok telah mengirim pasukan ke perbatasan mereka yang disengketakan dalam jumlah yang cukup besar. Hal itu mendorong India untuk menempatkan pasukan yang seimbang. India melihat perkembangan kehadiran pasukan Tiongkok di sepanjang perbatasan sejauh 3.500 km, terutama di wilayah Ladakh Timur, telah meningkat dalam jumlah yang cukup besar dan itu adalah masalah yang memprihatinkan, ungkap Jenderal Manas Mukund Narafain dalam konferensi pers di wilayah Timur Ladakh pada Sabtu. Jenderal Narafain mengatakan bahwa militer India sedang mengirimkan pasukannya di sepanjang perbatasan sebagai tanggapan atas laporan tersebut. Kami juga telah meluncurkan persenjataan canggih. Kami kuat, cukup siap untuk menghadapi segala kemungkinan, kata Narafain, seperti dikutip surat kabar Times of India edisi Minggu 3 Oktober. Ketegangan terbaru antara negara bertetangga yang masing-masing memiliki senjata nuklir itu terjadi setelah adanya pertikaian di perbatasan yang mematikan pada Juni tahun lalu di lembah Sungai Galwan yang strategis dan penting di wilayah Ladakh India dekat Tibet. Setelah pertikaian itu, dua negara yang memiliki populasi terpadat di dunia itu mengerahkan puluhan ribu pasukan tambahan ke wilayah dataran tinggi di Himalaya. India dan Tiongkok sendiri telah mengadakan pembicaraan tingkat tinggi militer sejak bentrokan Juni, dan Narafain mengatakan pertemuan militer putaran ke-13 diharapkan akan terlaksana pada pekan ke-2 Oktober ini. Kami yakin bahwa saat kami mendiskusikan berbagai hal satu sama lain, kami akan dapat mencapai konsensus tentang bagaimana peredaan ketegangan ini akan terjadi, ucap Narafain. Putaran akhir pembicaraan tingkat tinggi militer berlangsung pada 31 Juli dan setelah pembicaraan itu kedua belah pihak sepakat mundur dari Gogra Pass, kembali ke pangkalan asal mereka dan mulai menerapkan zona tanpa patroli sementara. Pernyataan Jenderal Narafain terlontar setelah beberapa hari sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menuduh tentara India secara ilegal melintasi perbatasan ke wilayah Tiongkok. Tuduhan Hua itu menurut New Delhi tidak memiliki dasar fakta. Sementara itu, media lokal yang mengutip keterangan dari narasumber yang tidak disebutkan namanya pekan lalu melaporkan bahwa hampir 100 tentara Tiongkok telah melintasi perbatasan ke negara bagian Uttarakhand pada akhir Agustus selama beberapa jam. India dan Tiongkok yang pernah terlibat dalam kecambuk pertikaian perbatasan skala besar pada 1962 telah lama saling menuduh mencoba untuk mencaplok wilayah di sepanjang perbatasan tidak resmi. Mereka telah lama saling menuduh mencoba untuk mencaplok wilayah di sepanjang perbatasan tidak resmi mereka yang dikenal sebagai garis kontrol aktual, Line of Actual Control. Menurut laporan The Indian Express, hingga saat ini India dan Tiongkok tercatat telah terlibat dalam kebuntuan militer di Ladakh Timur selama hampir 17 bulan. Sementara kedua belah pihak mundur dari sebagian besar titik gesekan termasuk lembah Galwan di tepi utara dan selatan Pangong Tso dan Gogra Pass. Sejumlah kecil pasukan Tiongkok dilaporkan terus berada di sisi wilayah India dari garis kontrol aktual di Hot Springs. Militer India menangkap seorang tentara Cina pada Senin di wilayah terpencil Ladakh, di mana kedua negara itu terkunci dalam kebuntuan militer selama berbulan-bulan di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Sebuah pernyataan oleh militer India mengatakan Kopral Wang Yelong dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina ditangkap di dalam wilayah Demchok di Ladakh yang dikuasai India dan akan segera dibebaskan. Sesuai protokol yang ditetapkan, dia akan dikembalikan ke pejabat Cina di titik pertemuan Krasnodar setelah menyelesaikan formalitas, kata militer India Senin, seperti dikutip Channel News Asia. Cina tidak segera berkomentar tentang penangkapan tentaranya tersebut oleh India. Kebuntuan di dataran tinggi antara raksasa Asia itu dimulai pada awal Mei lalu dengan perkelahian sengit yang meledak menjadi pertempuran tangan kosong dengan pentungan batu dan tinju pada 15 Juni yang menewaskan 20 tentara India. Cina diyakini juga memiliki korban tetapi belum memberikan perincian apapun. Dua negara bersenjata nuklir tersebut saling menuduh menyeberang ke wilayah masing-masing dan melepaskan tembakan untuk pertama kalinya dalam 45 tahun terakhir. India dan China telah menempatkan puluhan ribu tentara di perbatasan yang disengketakan dengan dukungan artileri tank, juga jet tempur dan bersiap menghadapi musim dingin yang keras di wilayah gurun yang dingin, di mana suhu bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius. Mereka telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan oleh pejabat militer, diplomatik, dan politik termasuk negosiasi antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan mereka di Moskow bulan lalu.
Meskipun kebuntuan terus berlanjut, pembicaraan tampaknya telah menenangkan situasi di sepanjang perbatasan dengan tidak ada agresi militer baru yang dilaporkan selama sebulan belakangan. Ketegangan di perbatasan dengan pasukan Cina di Himalaya Barat bisa memicu konflik yang lebih besar, Komandan Petinggi Militer India mengatakan. Bahkan ketika komandan senior dari kedua belah pihak bertemu di dekat garis depan untuk pembicaraan putaran ke-8. Kepala Staf Pertahanan India Bipin Rawat menyebutkan, situasi masih tegang di garis kontrol aktual. Perbatasan de facto di timur Ladakh, tempat ribuan tentara India dan Cina terkurung dalam konfrontasi selama berbulan-bulan. Kami tidak akan menerima perubahan garis kendali aktual, kata Rawat dalam pernyataan pada Jumat seperti dikutip Reuters. Dalam perhitungan, keamanan sejak keseluruhan, konfrontasi perbatasan, pelanggaran dan tindakan militer taktis yang tidak beralasan bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Karenanya tidak dapat diabaikan, ungkapnya. Pertempuran tangan kosong yang brutal pada Juni lalu menewaskan 20 tentara India dan sejumlah tentara Tiongkok yang dirahasiakan jumlahnya, meningkatkan ketegangan dan memicu penempatan besar-besaran di daerah perbatasan yang terpencil dan terluar. Kedua belah pihak sejak itu berusaha meredam situasi melalui jalur diplomatik dan militer, tetapi hanya membuat sedikit kemajuan, mengakibatkan tentara India dan Cina berhadapan dalam suhu di bawah 0 derajat di gurun salju Ladakh. Komandan senior India dan Cina bertemu pada Jumat di Ladakh. 8 putaran pembicaraan antara para pemimpin militer sejak krisis bergulir, menurut para pejabat di New Delhi. Pembicaraan itu kemungkinan akan mencakup pembahasan tentang proposal Cina untuk menarik beberapa pasukan kembali dari daerah yang diperebutkan di tepi utara Danau Pangong Tso, di mana tentara dipisahkan beberapa ratus meter. Seorang pejabat India mengatakan, pasukan infanteri yang didukung oleh artileri dan kendaraan lapis baja juga berhadapan di tepi selatan danau itu, di mana Cina telah mendorong India untuk mundur.